Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya yakin percaya bahwa pada pagi ini Bapak Ibu Saudara dalam lindungan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian penyembahan. Dan sebentar Bapak Ibu kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema adalah prajurit Yesus yang tangguh. Ya, menjadi seorang prajurit merupakan suatu panggilan ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan kita harus menjadi jemaat yang selalu setia, selalu hadir dalam ibadah, baik itu ibadah minggu maupun kita mengikuti ibadah dalam FA ataupun perkumpulan ibadah yang ada selama seminggu. Melalui ibadah pada pagi hari ini kita akan buka dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 yaitu karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas sekali Bapak Ibu, di ayat ini menyatakan bahwa kita hidup bukan hanya darah dan daging, tetapi kita hidup secara rohani, di mana roh-roh jahat itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita dapat melawan roh-roh jahat itu? Ya, yaitu dengan kuasa darah Yesus. Nah, iblis selalu menjalankan tipu muslihatnya untuk mencari masalah, memberikan masalah kepada semua manusia, ya baik itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Iblis selalu berusaha memberikan masalah kepada kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk dapat melawan tipu muslihat iblis ini Bapak Ibu? Yaitu dalam ibadah pada pagi hari ini saya mempunyai 3 poin penting untuk melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah Bapak Ibu adalah kita fokus kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Saya bacakan adalah, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit yang berjuang Bapak Ibu ya, dia memfokuskan dirinya hanya kepada misi yang diberikan kepada atasannya. Ya, jika prajurit tersebut dia lengah, ya, atau dia tidak konsen, tidak fokus dalam menjalankan misinya, dia pasti akan celaka dan itu akan sangat membahayakan dalam menjalankan misi di regunya. Ya, seorang prajurit itu fokus, ya, dia tidak akan pernah berpikiran untuk pribadinya. Dia akan selalu tertuju pada misi yang sedang dijalankan hingga misi itu akan berhasil. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita punya komandan. Nah, komandan kita siapa Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus kita. Ya, dengan kita memfokuskan diri kepada Tuhan, ya, kita semua pasti akan terhindar dari segala tipu muslihat iblis. Tuhan kita adalah komandan yang tahu persis Bapak Ibu tujuan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan perintah kepada kita dan Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita dari segala permasalahan. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, mari kita fokus ya untuk melakukan segala perintah Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Mari kita dapat menyelesaikan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Bagaimana kita mengisi dalam fokus kita dalam Tuhan, yaitu Bapak Ibu, kita bisa dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti pada pagi hari ini, atau kita mendengarkan renungan-renungan lewat melalui siaran televisi atau medsos. Kita bisa mengikuti semuanya. Dengan seperti ini, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Poin kedua, Bapak Ibu, di sini saya memberikan adalah disiplin. Kita akan buka di 2 Timotius 2 ayat 5. Saya akan bacakan, seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saya ulang Bapak Ibu ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding melawan menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, seorang olahragawan dia tidak bisa langsung menjadi juara Bapak Ibu. Seorang olahragawan tidak bisa menjadi seorang yang terkenal ya. Dia pasti akan melalui suatu training, suatu kegiatan yang harus dia jalankan. Seorang olahragawan tidak bisa bermalas-malasan dalam menjalankan untuk mencapai suatu tujuan dalam olahraganya dia. Bagaimana seorang olahragawan dapat menjadi seorang juara Bapak Ibu? Pasti ya, setiap hari, setiap waktu dia akan melakukan latihan.
ya, bukan hanya setiap hari, setiap waktu, atau setiap minggu, setiap bulan. Bertahun-tahun seorang olahragawan pasti akan melakukan kegiatan bertanding, ya. Pertandingan pun juga, kalau hanya pertandingan hanya di level yang cuma rendah, pasti dia tidak akan menjadi seorang juara yang baik, ya. Tetapi kalau seorang olahragawan ingin menjadi seorang juara dunia, dia harus mengikuti kompetisi yang tingkat tinggi, ya. Supaya apa? Supaya dia dapat menjadi juara tingkat dunia. Seperti contohnya adalah kita tahu pemain bulu tangkis kita, yaitu Kevin dan Marcus, ya. Kalau orang bicara adalah itu minion, ya. Untuk mencapai menjadi juara dunia, seorang Kevin dan Marcus, dia harus melalui latihan-latihan setiap hari, rutin setiap jam. Dia harus latihan keras, bekerja keras untuk mencapai suatu tingkat yang tertinggi, ya. Sama juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Kehidupan kita kita jalanin setiap hari, ya, berlatih setiap hari, dan Tuhan memberikan suatu masalah, suatu kejadian dalam kehidupan kita, itu adalah suatu percobaan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, di mana dengan adanya percobaan tersebut kita akan semakin disiplin, ya. Kita akan semakin giat dalam membaca firman Tuhan, semakin giat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Dengan seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita disiplin, ya, dalam kehidupan kita, pasti rohani kita akan semakin baik, rohani kita akan semakin meningkat, ya. Kita bukan hanya sebagai ibadah setiap minggu, ya, tetapi di dalam kehidupan kita juga harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan kita juga harus menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kenapa, Bapak Ibu? Supaya iblis tidak mengganggu dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita dapat lebih disiplin, kita dapat lebih dekat kepada Tuhan, ya. Kita akan juga buka di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihatin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Untuk poin ketiga, Bapak Ibu, saya akan memberikan adalah ketekunan. Ya. Di dalam ketekunan ini kita akan buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saya ulang, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, di sini kita tahu seorang petani, ya, dia harus bangun pagi, ya, dia harus menjalankan pekerjaannya. Apa itu, Bapak Ibu? Dia harus mengolah tanahnya, ya. Dia tidak jemu-jemu akan mengolah tanahnya, dia akan menggali tanah itu, dia akan memberikan pupuk, dia akan memberi ke tanaman itu air, dan setiap hari dia akan membajaknya. Nah, dari kegiatan sewaktu-waktu sehari-hari tersebut, ya, petani tersebut akan menikmati hasilnya, Bapak Ibu, ya. Hasilnya tidak dinikmati dalam sekejap, tetapi akan dinikmatin dalam waktu yang panjang, Bapak Ibu, ya. Tetapi bagaimana petani ini dapat menikmati hasilnya yang baik? Dia harus melalui perjalanan, dia harus mengolah tanahnya supaya tanahnya ini menjadi subur, tanahnya bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat dijual dan dapat menjadi masukan, dapat menjadi uang untuk kehidupannya para petani tersebut, ya. Apa dengan hubungannya dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya? Hubungan dengan Tuhan kita bangun setiap hari kembali, yaitu apa? Dengan firman Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan itu kita baca setiap hari, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, ya.
Dan yang penting Bapak Ibu adalah doa yang kita naikkan juga setiap hari, ya. Senantiasa akan kita nikmatin berkat Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Sama seperti petani tadi, ya, dia harus mengolah tanahnya, ya, mengolah tanahnya supaya menjadi baik, menjadi subur. Sama dengan kehidupan kita harus juga selalu membaca firman-firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Kita tidak boleh bosan Bapak Ibu, meskipun kondisi saat ini semua berdampak akan COVID Bapak Ibu, tetapi kita tidak akan pernah lupa bahwa Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, melalui firman ini saya undang Bapak Ibu untuk selalu teguh, jangan goyah, ya, dan selalu giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dengan Tuhan semua jerih payah Bapak Ibu pasti akan diberkatin Tuhan, ya. Tidak gampang memang menjadi seorang prajurit Tuhan yang tangguh, tetapi suatu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ikut serta dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan yang kita hadapin, setiap kondisi yang apa yang kita hadapin semuanya, Tuhan akan selalu turut campur dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, dengan 3 poin yang saya sampaikan tersebut, yaitu yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan, yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah tekun, ya. Melalui 3 poin tersebut kita dapat diberkatin Tuhan, semakin diberkatin dan terus diberkatin, dan semua kita dapat menikmati berkat Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus bisa memberkatin orang lain sesama kita. Puji nama Tuhan. Firman pada pagi hari ini sampai di sini. Biarkan firman yang saya sampaikan ini menjadikan kekuatan rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan
Puji nama Tuhan. Saya percaya kita yang sudah mendengarkan firman Allah diberkati, karena firman Allah itu adalah firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan. Mari saudaraku dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan, berdoa untuk kehidupan kita, biar akan tetap menjadi kuat, menjadi murid yang tangguh di dalam pengiringan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami diteguhkan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Lewat suara firman Allah. Lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus pagi hari ini. Untuk menjadi saluran berkat buat kami. Dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Di mana kami untuk menjadi pengikut Kristus, ialah kekuatan daripada Tuhan menyertai kami, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang tangguh, yang kuat dan kokoh menghadapi kehidupan dunia yang semakin jahat ini. Kami akan tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami dapat menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang percaya. Benar kami Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu, yang dimana pagi hari ini sudah mendengarkan firman Allah, yang mereka juga diteguhkan dengan firman-Mu, diberkati oleh firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati semuanya yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini Tuhan. Ketika kami menghadapi badai gelombang, agar kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa kami ini Tuhan. Memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini, yang hari-hari ini sedang berupaya untuk mengeluarkan bangsa kami dari penyakit sampar, badai hidup yang dihadapi. Bahkan dimanapun Tuhan, pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, mereka juga tetap diberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami juga Tuhan dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di mana kami tinggal. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Engkau. Memberkati semuanya juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Semuanya kami Tuhan, kami bisa kerjakan, lakukan semuanya ini hanya oleh kekuatan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman Allah yang kami sudah terima di pagi hari ini. Sebab itu ya Bapa, sebelum kami selesaikan ibadah kami pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat pertolongan dari Tuhan, berkat janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua yang mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Pagi hari ini, esok, dan sampai hari Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima berkat
daripada Engkau Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam sehat, puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kondisi dunia semakin jahat. Kondisi dunia semakin menurun. Tapi saya percaya dengan kekuatan firman Allah, kondisi iman kita tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Berdirilah teguh, percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.